Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore ini kita masih diberikan umur, diberikan usia, dan diberikan kesempatan. Semoga kesempatan dan umur yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepadanya, dan semoga pula kita selalu diberikan keistiqomahan untuk menunaikan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya, selawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita selalu berusaha berselawat kepada beliau seperti mana beliau pernah menyampaikan kepada kita, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat, akan berdoa, akan memberikan kebaikan kepadanya 10 kali. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap bisa selalu berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kesempatan dalam keseharian kita. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kita bertemu kembali seperti mana yang dijadwalkan. Insya Allah pada sore hari ini kita akan ngaji kitab Safinah atau kitab Safinatun Najah, ya. Kitab Safinah adalah di antara kitab fikih, ya, yang digunakan di pondok-pondok pesantren di Indonesia dan menjadi rujukan, ya, terutama untuk santri mubtadi, ya, untuk santri pemula, karena memang kitab Safinah ataupun Safinatun Najah ini dibuat ringkas, ya, tidak terlalu padat, ya, tidak seperti buku-buku fikih pada umumnya yang penuh dengan dalil, penuh dengan penjelasan serta perbedaan-perbedaan. Maka kitab Safinah itu hadir kepada para mubtadi, kepada orang-orang yang baru belajar di tahap awal untuk memahami fikih, ya, terutama fikih dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian ini, kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai kajian kitab Safinah, insya Allah kita akan mencoba mengenal dulu, ya, mengenal kitab ini secara umum, kemudian siapakah penulisnya, ya, dan syarah penjelasan ulama siapa yang akan kita gunakan dalam pengajian pada setiap sore Selasa seperti pada hari ini. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Safinah ini berjudul aslinya, ya, seperti mana yang kita pernah sampaikan dalam caption, ya. Kitab ini berjudul Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaula, ya. Jadi kitab yang berjudul Safinatun Najah, ya. Safinah itu artinya bahtera ataupun kapal, Najah adalah keselamatan, ya. Jadi kapal keselamatan, ya, penjelasan tentang apa-apa yang wajib bagi seorang hamba kepada Tuhannya. Itu kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya. Kitab Safinah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah kitab satu-satunya dalam bidang fikih, terutama fikih madhab Syafi'i yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ada beberapa kitab-kitab lain, ya. Hanya saja memang kitab Safinah ini lebih menonjol, lebih populer, ya. Bahkan
kalau kita lihat manuskripnya saja atau naskah asli kitab Safinah ini hanya 18 halaman ya. Tetapi dijelaskan dan disyarah oleh banyak ulama. Dan ulama-ulama yang mensyarah, ulama-ulama yang menjelaskan adalah ulama-ulama yang senior ya, ulama-ulama yang punya otoritas keilmuan yang luar biasa. Tetapi mereka tertarik dengan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami ini, sehingga mereka kemudian cara ataupun menjelaskan kitab ini gitu ya. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu nama kitabnya ya. Kalau yang ada di tangan saya sekarang itu ini kumpulan ya. Jadi kalau ini matnus safinatain ya, jadi ada matan 2 safinah, 2 bahtera ya. Jadi ini yang edisi ringkas yang saya punya, yang hanya berisi tulisan asli Syekh Salim Ibnu Sumair ya, tidak ada penjelasan. Adapun kalau edisi PDF ya, itu banyak sekali ya, terutama nanti yang syarah yang akan kita gunakan pada sore hari ini. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengupas isi kitab ini, kita ingin mengenal dulu siapakah penulis kitabnya ya. Penulis kitab ini ya, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bernama lengkap ya, nama beliau adalah Allamah Al-Muallim wal Qadi was Siyasi wal Khabir ya. Subhanallah, itu gelar para ulama dulu ya. Jadi orang yang sangat alim ya, seorang guru besar ya, seorang hakim dan seorang politisi pula ya, dan orang yang sangat pakar dalam dunia kemiliteran ya. Subhanallah, ini Syekh Sumair Al-Hadrami ya. Beliau adalah bernama lengkap Salim Ibnu Abdullah Ibnu Sa'ad ya, Ibnu Abdullah Ibnu Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Itu nama lengkap beliau. Saya ulangi, Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami ya. Sumair ini memang ada beberapa kitab manuskrip yang menuliskan dalam bentuk yang berbeda ya. Beberapa naskah yang saya punya itu ada yang menulis Samir ya. Ada pula yang menulis dengan dengan bacaan yang lain atau lahjah yang lain. Ala kulli hal, Sumair ini memang di antara ucapan ataupun pelafalan yang paling banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab atau literatur bahasa Arab ya. Beliau dilahirkan di sebuah perkampungan bernama Zi Asbah ya. Ini sebuah perkampungan di Hadramaut ya, Yaman. Wa tarabba wa ta'allama lada abihi Syekh Allamah Al-Muallim Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Sumair ya. Jadi beliau itu langsung belajar kepada ayahnya. Subhanallah. Jadi rekan-rekan yang berbahagia, Syekh Salim ini adalah ulama yang lahir dari seorang ayah yang juga ulama ya. Nama ayah beliau Syekh Al-Allamah Al-Muallim Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Sumair ya. Qara'a Al-Qur'an Al-Karima wa atqana aujah adaihi ya. Jadi beliau belajar kepada ayahnya, itu belajar Al-Qur'an dan menekuninya sampai mutqin ya, betul-betul fasih dan menguasai Al-Qur'an. Tsumma ishtaghala biiqra'ihi. Kemudian setelah itu dia berprofesi sebagai guru Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an kepada murid-muridnya. Wa darasal ulum asy-syar'iyyah ala walidihi wa ala jam'in minal ulama al-hadarimah ya. Beliau kemudian belajar ilmu syar'i ya, kepada ayahnya dan kepada sejumlah ulama pada ketika itu ya, ulama-ulama yang besar pada ketika itu. Wa nasyaral uluma wa darrasaha. Kemudian dia ikut menyebarkan ilmu yang dia pelajari dan terus mengkaji ya, dan menelaahnya. Wa aqbala tullabu alaihi yanhaluna min ma'inih ya. Setelah itu ya, beliau mulai dikenal di kalangan para penuntut ilmu, para tulab ya, sehingga banyaklah murid-murid penuntut ilmu yang datang berbondong-bondong belajar kepada Syekh Salim Ibnu Sumair. Wa kana min ajallihim as-Sayyid Al-Habib Abdullah Ibnu Thaha Al-Haddad wa Syekh Al-Faqih Ali Ibnu Umar Abaghuza. Ini di antara dua guru beliau yang beliau ambil ilmunya. Yang pertama adalah Sayyid Habib
Abdullah ibnu Toha Al-Haddar Al-Haddad, ya. Yang kedua, Al-Faqih Ali ibnu Umar Baghuzah, ya. Ini di antara dua guru yang beliau ambil ilmunya, ya. Nah, setelah beliau belajar dengan guru-guru ini, kemudian dengan sejumlah ulama-ulama yang lain, namanya terus bersinar, ya, di kalangan para penuntut ilmu, bahkan di kalangan para ulama yang lain, sehingga ilmunya semakin tersebar, ya, dan banyak pelajar penuntut ilmu yang mendapatkan manfaat dari beliau. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salim Ibnu Sumair, ya, selain menguasai ilmu, ya, ilmu fikih dan ilmu Al-Qur'an serta ilmu-ilmu agama yang lain, beliau juga sangat menguasai, ya, teknik dalam peperangan, ya. Ini beliau pelajari dengan dengan banyak guru ketika itu, karena memang kondisinya sedang berhadapan dengan penjajah pada ketika itu, ya, sehingga beberapa negara Arab, ya, termasuk beberapa negara yang ada di Asia, itu berusaha saling tolong menolong, ya, mengajarkan para ulama yang memang punya potensi untuk diajarkan ilmu tentang kemiliteran dan pertahanan, ya. Dan alhamdulillah Syekh Salim di antara ulama yang menekuni ilmu tentang kemiliteran dan tentang pertahanan. Sehingga, ya, selain mengajar ilmu agama, beliau juga kadang diminta sebagai trainer, ya, untuk tentara-tentara, sukarelawan-sukarelawan, ya, yang ditunjuk oleh negara, yang dipersiapkan untuk mempertahankan negeri mereka, ya. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab Syekh Salim, ya, buku yang sedang kita akan kaji ini itu Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi Limaulah, ya. Ini kitab yang beliau tulis. Yang kedua, ada pula kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Zajri an Ta'atil Hiyalir Ribawiyah. Nah, ini tentang riba, ya. Beliau menjelaskan hukum-hukum transaksi riba dalam muamalah. Nah, jadi subhanallah, ini di antara beberapa kitab-kitab yang beliau telah tulis, ya. Adapun kemudian kitab yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini dibagi dalam 25 bab, ya, dalam 25 bab. Secara umum, ya, kitab Safinatun Najah seperti yang saya jelaskan di awal sangat ringkas, ya, padat dan tidak terlalu banyak pendalaman dalil dan lain-lain, ya, karena memang dia dihadirkan untuk para penuntut ilmu yang baru belajar, ya. Secara umum, ya, kitab ini menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam serta penjabaran tentang rukun Islam, ya, dari mulai toharoh, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, dan hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam, gitu, ya. Kitab yang akan kita hadirkan sebagai pendamping membaca buku Safinatun Najah adalah kitab yang ditulis oleh muridnya sendiri. Siapa beliau? Siapa lagi, ya, kalau bukan ulama dari Nusantara, Syekh Muhammad An-Nawawi, ya, Al-Jawi Al-Bantani At-Tannari Syafi'i. Ya, ini ulama lokal kita, murid langsung kepada Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, ya. Dan buku syarah tentang Safinatun Najah, ya, ini diberi judul oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu Kashifatus Saja Syarhi Safinatun Najah, ya. Jadi buku ataupun syarah yang menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah itu ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, ulama dari Nusantara, murid langsung kepada Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita ingin tahu sedikit, ya, tentang siapakah muridnya ini, atau siapakah Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, walaupun rekan-rekan bisa baca dalam banyak artikel ataupun informasi di internet tentang latar belakang siapakah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau, ya, bernama lengkap Muhammad, ya, Ibnu Umar Ibnu Arabi Ibnu Ali Al-Jawi Al-Bantani At-Tannari Asy-Syafi'i. Nah, itu nama lengkap beliau beserta dengan gelar-gelarnya, ya. Mengapa disebut Al-Jawi? Karena memang beliau datang dari Pulau Jawa, ya.
Dan biasanya seperti yang pernah kita jelaskan, ulama itu menisbatkan nama mereka itu dengan nama tempat tinggal ataupun kota tempat kelahiran mereka. Al-Jawi, Al-Bantani ya dari Banten ya. Kemudian Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada madhab yang beliau gunakan adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir di Indonesia ya, kemudian merantau ke kota Mekah ya, menghabiskan masa remaja, masa kecil di sana untuk belajar ilmu dengan para ulama. Subhanallah. Jadi beliau sedari kecil sudah hijrah, merantau ke tanah suci, belajar dengan para ulama di kota Mekah. Wa nasha'a biha wa sara dha tharwatin ya, waqtana kutuban katsirah ya. Di sana beliau mengkaji, belajar, menelaah banyak kitab, banyak buku dengan para ulama. Wa akabba ala kasbil ulumi ala iddati masayikh wa tahsiliha ya. Langsung sorogan bertalaki dengan masayikh, guru-guru yang ada di kota Mekah. Wajtahada hatta sara imaman ya. Dan beliau bersungguh-sungguh menekuni ilmu sampai beliau menjadi seorang imam ya. Imam artinya tidak hanya imam sholat ya, tetapi artinya pemimpin di bidang ilmu, imam ya, orang yang dianggap berilmu bil mantuqi wal mafhum ya, baik ilmu teori ataupun secara prakteknya ya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, darosa wa afada ya. Beliau belajar dan terus belajar menekuni ilmu di kota Mekah. Wa takharraja bihi katsirun min talabatil Jawa ya. Dan dari tangan beliau lah itu lahir banyak para penuntut ilmu, banyak para ulama ya. Wa kana tadrisuhu bidarihi. Beliau mengajar di rumahnya di kota Mekah. Wa darosa yahtawi ala mi'atai talib au aktsar ya. Itu setiap hari yang datang ke rumah beliau ya, itu kisaran ya, 200 ataupun 200 lebih ya, penuntut ilmu atau pelajar datang ke rumah beliau untuk Syekh Al-Jawi Al-Bantani. Ma'atawadu'in wa inkisarin wa khumurin wa takarrarat minhu rohlat ila Misr wa Syam ya. Beliau juga traveling ya, melakukan perjalanan ke sejumlah negara termasuk ke negeri Mesir dan ke negeri Syam ya, baik itu Yordan, Libanon, Suriah ya. Wa akhadha an afadiliha, dan beliau terus ya mengambil dan mempelajari ilmu dari para ulama di negeri-negeri yang beliau kunjungi ya. Dan beliau juga setelah itu fokus ya mengajar umat, mengajar murid-muridnya dan melahirkan banyak para ulama setelah itu ya. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Sayyid Ahmad Ibnu Abdurrahman An-Nahrawi. Nah, ini salah seorang ulama senior, ulama besar pada ketika itu ya, abad ke-18, abad ke-19. Syekh Ahmad Al-Khatib, Masya Allah ya. Kemudian Sayyid Ahmad Ibnu Ahmad An-Najari Ad-Dimyati Al-Hafnawi. Nah, ini di antara ulama senior ya, ulama yang sangat berkarisma pada ketika itu ya. Kemudian juga termasuk Syekh Abdul Ghani dan Syekh Muhammad Suhaimi. Ini di antara nama guru-guru beliau ya. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara buku-buku beliau ya, di antara buku-buku beliau ya, di samping tadi ya Kasifatus Syaja, kitab yang mensyarah kitab Safinatun Najah, itu juga ada kitab yang berjudul Asawiru Al-Asjida ala Jauharil Uqadi ya. Kemudian juga ada Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud ya, dan sejumlah kitab-kitab yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak ya. Ala kulli hal, rekan-rekan yang dirahmati Allah, ini di antara gambaran latar belakang Nawawi Al-Bantani, syarah atau penjelas kitab Safinatun Najah ya. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita memulai membaca kitab Safinatun Najah beserta dengan syarahnya ya. Kita mulai dari muqaddimah dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengawali syarah kitab ini dengan mengutip sebuah hadis Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman dalam masalah agama. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW ya, hadis yang dikutip oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama ya. Oleh sebab itu kita harus berusaha belajar ilmu, terutama
ilmu yang memang kita perlukan dalam rutinitas ibadah kita ataupun muamalah kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau menuliskan basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau mengucapkan tahmid, ya, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi waffaqa man syaa min ibadihi li ada'i afdalit ta'at wa iktisabi akmali sa'adat, ya, yang telah memberikan taufik kepada hamba-hambanya dan dia kehendaki untuk melakukan, ya, ketaatan dan mencari keberuntungan yang paling sempurna, ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bijami'il kamalat, ya, dengan segala kesempurnaan yang Allah miliki. Wa asyhadu anna sayyidana, dan saya pula bersaksi bahwa pemimpin kita Muhammadan, ya, Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan pesuruhnya, ya, afdalal makhluqat, ya, makhluk yang paling utama, sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah mencurahkan kerahmatan dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihil anjam, ya, dan kepada sahabat-sahabatnya, salaman daimain madamat al-ard was samawat, ya. Dan curahan rahmat pula dan salam tercurah kepada mereka semua selama adanya bumi dan langit, ya. Amma ba'du, kemudian beliau mengatakan, fayaqulul abdul faqir al-muttar li rahmati rabbih al-alim al-khabir li kathrati at-taqsir wal masawi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar al-Jawi al-Syafi'i madhhaban al-Bantani iklimiyan at-Tannari mansha'an wa daran ghafarallahu zunubahu wa satara fid daraini uyubah, ya. Beliau berkata bahwa hamba ini, ya, beliau maksudnya, ya, sangat membutuhkan rahmat Tuhannya, ya, yang maha mengetahui, karena saking banyaknya kecerobohan yang dia lakukan, ya, pengakuan Imam An-Nawawi, dan kesalahan yang ia lakukan, yaitu adalah Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, ya. Beliau mengatakan bahwa dia bermadhab Syafi'i, Asy-Syafi'i madhaban, ya, saya bermadhab Syafi'i, al-Bantani iklimiyan, saya berasal dari daerah Banten, ya. Kemudian at-Tannari mansya'an, ya, beliau lahir dan membesar itu di daerah Tanara, ya. Kemudian wadaran ghafarallahu zunubahu wa satara fid daraini uyubahu, ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menutupi aib-aibnya di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya beliau menulis, hadihi taqyidat nafi'ah insyaallah taala ala al-mukhtasar al-mulaqqab bi safinatin najah, ya. Kitab ini adalah catatan yang bermanfaat, kata beliau, ya, untuk kitab ringkasan yang berjudul Safinatun Najah, ya, Safinatun Najah fi usuli ad-din wal fiqhi li Syekh al-Alim al-Fadil Salim Ibnu Sumair al-Hadrami, ya. Beliau menyebut nama gurunya, bahwa katanya kitab ini ataupun kitab Kasyifatus Syajah sebagai syarah ini beliau tulis itu sebagai catatan, ya, untuk menjelaskan kitab Safinatun Najah, ya, yang merupakan kitab, ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, ya, iklimiyan, ya, wal Batawi wafatan nawwarallahu darikhahu, ya, wa tutimmu masalahu wa tafikku mushkilahu wa tafassala mujmalahu, ya. Jadi beliau mendoakan gurunya, ya. Beliau mengatakan bahwa gurunya itu adalah orang yang berasal dari Hadramaut, dari Yaman, tetapi wal Batawi, ya, wal Batawi wafatan, tetapi kemudian meninggal dunia itu di kota Betawi, ya, nama Jakarta tempo dulu, ya. Dan beliau mendoakan semoga
Allah memberikan cahaya di kuburnya, kemudian membantunya dalam segala permasalahan, ya, dan semoga pula Allah memberikan kemudahan beliau untuk menjelaskan kitab ini, ya. Selanjutnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani menulis wada'tuha litakuna tadhkiratan li nafsi walil qasirina mithli, ya. Saya membuat atau mengarang kitab ini sebenarnya tadhkiratan li nafsi, ya, peringatan untuk diri saya, walil qasirina mithli, ya, dan orang yang mungkin banyak lalai seperti saya, min abna'i jinsi, ya, dari anak-anak penuntut ilmu yang seasal ataupun senegeri denganku dari Indonesia. Wasamaituha kashifatus saja, dan saya beri judul kitab ini kashifatus saja fi syarhi Safinatin Najah, dalam menjelaskan kitab Safinatin Najah, ya. Wa awdahtuhu bitarajum bil fasli wa ghairi iktidaan bi kitabillahi ta'ala, ya. Dan saya menjelaskan kitab ini yaitu dengan beberapa bab, ya, dengan menjelaskannya berdasarkan bab, ya, mengikuti penulisan Al-Qur'an, ya, agar dimulai dengan hal-hal yang umum, kemudian setelah itu ada penjelasan, ya. Kaunuhu mutarjaman mufassalan suaran-suaran, ya. Kemudian wali annahu ab'atha 'ala dars wa tahsil minhu wa akhamtuhu fihi fi fasli siyam insyaallah taala liyazid an-nafa' 'ala al-awam, ya. Intinya beliau mengatakan bahwa kitab ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kita orang-orang awam, ya, untuk memahami perkara-perkara agama, ya, terutama sekali yang berkaitan dengan rukun Islam dalam agama kita. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, dari kitab Safinatul Najah, ya, itu beliau mulai menjelaskan tentang basmalah yang ditulis di awal kitab oleh Syekh Salim Ibnu Sumar Al-Hadrami, ya. Beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu dijelaskan, ya, kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ai bikulli ismin min asma'idzat, ya, yaitu dengan menyebutkan, ya, nama yang paling mulia, nama yang paling tinggi, ya, yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi kamalil af'al au bi iradati dzalika uallifu mutabarrikan au musta'inan fasirhu bidzalika Syekhana Ahmad Ad-Dimyati fi hasyiyatihi ala usul fiqh, ya. Jadi beliau mengatakan di sini bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sangat sempurna, seperti mana yang dinyatakan dalam lapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan beliau mengawali, ya, kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan mendapatkan keberkahan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati dan memudahkan penjelasan ilmu hal agama kepada para penuntut ilmu, ya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, Syekh Samir, ya, Syekh Salim Ibnu Sumar Al-Hadrami itu menuliskan alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Ini diantara muqaddimah dari Syekh Salim Ibnu Sumar Al-Hadrami, ya. Sebelum kita jelaskan tentang muqaddimah ini, Syekh An-Nawawi itu menjelaskan kepada kita tentang kedudukan basmalah, ya. Basmalah, ya, kata beliau, ibtada al-musannif kitabahu bil basmalah iktidaan bil kitabil aziz, ya, bahwa penulis itu biasanya menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, termasuk Syekh Salim Ibnu Sumar menulis basmalah, ya, iktidaan bil kitabil aziz, ya,
mengambil panduan atau mengikuti Al-Qur'an yang mulia, ya. Bi ibda'ihi biha ay fil lauhil mahfuz, ya. Mengikuti penulisan Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an juga diawali dengan basmalah, ya. Maksudnya bahwa ini menjadi sunnah yang perlu dilakukan oleh kita tatkala menulis ilmu atau menulis penjelasan kepada para penuntut ilmu, ya. Au ba'du jam'uhu wa tartibuhu fil mushaf wa amma ma ruwiya an au anna awwala ma katabahu al-qalam anna at-tawab wa ana atub ala man taba huwa man saqa al-arash, ya. Kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani bahwa setelah dikumpulkan, diurutkan dalam mushaf, ya. Adapun riwayat yang menyebutkan yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam adalah kalimat aku adalah Allah, ya. Aku adalah Allah yang maha menerima taubat dan aku menerima taubat hamba yang bertaubat, ya. Annat tawwab wa ana atub ala man taba fahuwa pisakil arash, ya. Jadi ini diantara muqaddimah yang diberikan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya kata beliau wamtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi inna awwala ma katabahu al-qalam bismillahirrahmanirrahim, ya. Selanjutnya kata beliau penulisan basmalah itu juga mengikuti apa yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam. Al-Qalam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih bahwa Allah menciptakan Al-Qalam, makhluk yang pertama kali. Dan Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam, makhluk Allah ini adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin anzal walima nuzila ila Jibril biha adaha thalathan, ya. Jadi kata beliau, ya, bahwa ketika kita ingin menulis buku apapun itu, maka tulislah, ya, dengan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena dia adalah kunci, ya, pembuka dari setiap buku-buku ataupun kitab-kitab yang pernah diturunkan, termasuk, ya, kitab yang diturunkan kepada Jibril, ya, yang kemudian diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiyalaka wa li ummatika famarrahum la yad'uha fi syai'in min umurihim fa inni lam ad'ha tarfata 'ainin, ya, nuzilat ala abika Adam alaihissalam wa kadza al malaikah wa fi riwayah idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi ini diantara penjelasan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani tentang urgensi, ya, menulis basmalah ataupun kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab-kitab yang kita karang, ya. Selanjutnya, ya, beliau juga menyebutkan wa amalan bihaditsin Abi Daud, ya, dan termasuk ini juga dalam rangka mengamalkan hadis Rasul, ya, riwayat Abi Daud dan yang lain-lain. Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta, ya. Kata Rasulullah, setiap urusan, ya, yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim maka dia hilang ataupun kehilangan kerahmatan, keberkahan ataupun terpotong dari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Abtar au aqta. Maka kita memang ditekankan menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan katabal, ya, kata beliau dalam hadis ini, ya, artinya itu setiap perkara yang penting, setiap perkara yang urgen. Artinya dalam urusan apa saja yang penting dalam kehidupan kita, baik itu berupa perbuatan, aktivitas ataupun berupa penulisan, maka awalilah dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Pun Bismillahirrahmanirrahim maka dia terpotong atau dia terpotong dari kebaikan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, al-abtar maqtu' adzam, ya, itu arti literalnya adalah yang terpotong ekornya,
ya, yang terpotong ekornya, maqtu'u adzam. Wal aqta, ya, man qata'at yadahu, ya, man qata'at yadahu au ihdahuma, ya, dan orang yang terpotong dari kebaikan itu sama seperti orang yang kehilangan tangan, ya, baik salah satunya ataupun kedua-duanya, gitu, ya. Itu maksud dari perkataan al-aqta, ya. Ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan lapas basmalah. Wakhtalafa fi basmalah hal hiya ayah minal Fatihah wa min kulli suratin, ya, apakah basmalah itu, ya, merupakan bagian dari surah Al-Fatihah dan bagian dari surah-surah yang lain. Itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, Syekh An-Nawawi itu menjelaskan tentang basmalah ini. Kata beliau, menurut Imam Malik rahimahullah, innaha laysat ayah minal Fatihah. Kata Imam Malik bahwa basmalah itu bukan menjadi bagian dari surah Al-Fatihah, wala min kulli surah, dan bukan pula bagian dari surah-surah yang lain, ya. Adapun wa inda Abdullah ibnu Mubarak, adapun menurut Abdullah ibnu Mubarak, ini ulama dari generasi tabi'in, innaha ayatun min kulli surah, ya, bahwa basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah dan ayat dari surah-surah yang lain. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Wa inda Syafi'i inna ayah minal Fatihah. Kata Imam Syafi'i pula, surah basmalah juga menjadi bagian dari surah Al-Fatihah. Wa taraddada fi ghairiha wa lam yakhtalifu fiha fin namli wa fi 'iddiha minal Qur'an, ya. Jadi termasuk pula dia menjadi bagian dari surah-surah yang lain. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum perbedaan para ulama terkait dengan basmalah itu. Apakah dia menjadi bagian dari surah Al-Fatihah ataupun bukan? Apakah dia menjadi bagian dari surah-surah lain ataupun bukan, ya. Keistimewaan basmalah. Nah, ini Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang keistimewaan basmalah. Kata beliau, wa min khawasiha, di antara keistimewaan basmalah, idza talaha sakhsun indan naumi 21 marrah amana tilka lailah minasyaitan, ya, wa amana baitahu minas sariqah, ya. Kata beliau, barang siapa yang membaca lapas basmalah ketika akan tidur 21 kali, ya, maka insya Allah dia akan aman pada malam itu dari gangguan syaitan, dan aman pula rumahnya dari pencurian ataupun dari garong. Nah, ya. Wa ammana min mautil faj'ah, dan insya Allah dia juga akan terhindar dari kematian mendadak, ya. Wa ghairu dzalika minal balaya afadahu Ahmad As-Sawi, ya. Nah, jadi dan ada pula kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang lain dari membaca lapas basmalah. Selanjutnya, ya, beliau menguraikan tentang muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Sumaid Al-Hadrami, ya. Alhamdu, ya, segala puji, ya, ai athana bil kalam alal jamili al-ikhtiyari ma'a jihati at-tabjili wa ta'zimi sawa'an kana fi muqabalati ni'matin aw amla mustahiq lillahi, wa hadha huwa alhamdu al-lughawi alladhi talabtu al-bada'ah bihi, ya. Jadi segala puji bagi Allah itu adalah pujian yang mencakup, ya, segala pemuliaan, ya, yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disertai dengan mengagungkan, memuliakan, ya, baik itu sebagai perbandingan atas nikmat, ya, ataupun tidak, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, ya, beliau menuliskan, yustahabbu alhamdu fi ibtida'il kutub al-musannafah wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin, ya, bahwa kita juga itu sangat dianjurkan untuk membaca alhamdu, ya, alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali menulis buku. Jadi selain basmalah tadi, ya.
Wa kadza fi ibtida'i ad-durus al-mudarrisin. Begitu pula ketika akan memulai pelajaran atau pengajian dimulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qira'ati at-talibin baina yadil al-muallimin. Begitu pula ketika ada seorang penuntut ilmu sedang membacakan kitab atau membaca buku, itu di hadapan guru-gurunya juga dianjurkan membaca alhamdulillah, ya. Sawa'an qara'a haditsan au fiqhan, baik dia membaca hadis atau membaca fikih atau yang lain-lain, ya. Wa ahsanal ibarat fi dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kata pujian yang paling sempurna adalah amin, ya. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, ya. Ini diantara lapas pujian yang sempurna, kata beliau. Wa qala ba'du Syafi'iyyah afdal al-mahamid ay yuqal alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ada pula sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa ucapan pujian yang paling sempurna adalah ketika kita mengatakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Nah, ini perbedaan, ya, di kalangan para ulama Syafi'i tentang lapas hamdalah yang manakah yang paling baik, gitu, ya. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah itu artinya yang paling utama dalam memuji Allah, ya. Itu dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan nikmatnya dan memberikan tambahan atas nikmat-nikmatnya, gitu, ya. Jadi secara umum itu diantara perbedaan di kalangan ulama Syafi'i tentang lapas hamdalah yang manakah yang lebih baik untuk kita ucapkan, gitu, ya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil beberapa potongan-potongan penting, ya, yang saya rasa perlu disampaikan, ya. Adapun yang detail mungkin insya Allah tidak saya jelaskan pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, ingin kita uraikan sedikit, ya, ketika Allah itu menguraikan tentang perkataan nasta'in, ya, meminta pertolongan. Apakah maksud nasta'in, ya? Seperti mana yang dituliskan oleh Syekh Salim Ibnu al-Hadrami dalam kitab beliau. Maksudnya adalah natlubul ma'unah, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam segala urusan agama, ya, baik itu untuk kepentingan kita hidup di dunia ataupun bekal kita di akhirat, gitu, ya. Jadi ini maksudnya meminta pertolongan, ya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan salawat, ya. Beliau menguraikan tentang salawat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Al-Hadrami dalam kitab beliau. Wa sallallahu artinya zadallahu atfan wa ta'ziman. Semoga Allah menambahkan kelembutan dan menambahkan kemuliaan, ya. Wa sallama, dan menyampaikan salam kepada siapa? Kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini disebutkan beberapa generasi, ya, selain selawat itu diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana yang juga biasa kita ucapkan, wa alihi wa sahbi ajmain, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, gitu, ya. Nah, oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantan itu dijelaskan, ya, siapakah yang dimaksud dengan keluarga beliau, ya. Hum jami ummatil ijabah li khabari Ali Muhammad kulli taqiyyin akhrajahu at-Tabrani, ya. Jadi maksud keluarganya adalah, ya, semua umat beliau yang menerima, ya, yang menerima ajakan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah keluarganya. Jadi jami ummatil ijabah ini seperti mana, ya, dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, yang disebutkan Ali Muhammad kullu taqiyyin, ya. Jadi keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya. Selanjutnya, wahwal ansab bimaqamid du'a, ya, walau asina li'annahum ahwaj ila du'a wa min ghairihim, wa amma fi maqamiz zakah fal muradu bi'al hum banu Hashim wa banul Muttalib, ya. Jadi pertama itu, ya, yang termasuk keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun keluarga, ya, dalam makom zakat, artinya dalam makom nasab, ya, itu tentulah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, semua keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini ahlul bait ataupun keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keluarga dalam pengertian orang-orang yang menyahut, yang menerima, yang menyambut baik dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang dijelaskan pada bab yang pertama oleh Syekh Al-Hadrami, ya, adalah arkanul islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Wa saumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, ya. Ini bab yang pertama yang diuraikan oleh Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, ya. Kita akan jelaskan, ya, terkait dengan bab yang pertama ini, ya. Kata Syekh Anawi Al-Bantani, bagian yang pertama kata beliau, paslun fi bayani da'imil Islam wa asasiha. Ini menerangkan tentang pondasi dasar agama Islam, ya, dan bagian-bagiannya. Nah, ini kata Al-Bantani. Kata beliau menerangkan uraian dari Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, arkanul islami khamsah, ya, fala yanbani bi ghairiha fa ifadatu arkan min idafatil ajza ilal kull, ay ad-da'am wal asas wal ajza allati yatarakkabu al-islam minha khamsah fala yakunu min ghairiha. Memang rukun Islam itu tidak 4 atau tidak 6, tapi dia adalah 5, ya. Fala yakunu min ghairiha, qala al-Bajuri, al-Islamu lughatan, seperti mana diungkapkan oleh Syekh Al-Bajuri, Islam itu lughatan mutlaqul inqiyad, ya. Islam itu adalah ketundukan yang mutlak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ai sawa'an kana lil ahkam syar'iyyah au li ghairiha, baik ketundukan kepada hukum-hukum syariat, au li ghairiha, ataupun yang lain. Wa syar'an, adapun dalam pengertian syara', inqiyadu lil ahkam syar'iyyah wa qila al-islamu huwal amal, intaha, ya. Jadi kata beliau, adapun dalam definisi yang lain, bahwa Islam itu adalah ketundukan terhadap semua undang-undang dan peraturan-peraturan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, gitu, ya. Awaluha, yang pertama kata beliau dari rukun Islam itu adalah syahadah, ya. Apa itu syahadah? Artinya keyakinan, ya, kesaksian, ya, bahwa alla ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi ada penafian di sini, ya. Tidak ada Tuhan, ai la ma'buda bihaqqin mawjudin illallah, bahwa tidak ada hak, ya, tidak ada Tuhan yang disembah, ya, yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi.
wa huwa muttasifun bikulli kamalin. Ya. Dan Allah itu mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna. Ya. La nihayah, yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, unlimited. Jadi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, ya. Wala ya'lamuhu illa huwa, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan dia itu suci dari segala sifat-sifat yang kurang, ya. Wa munfaridun bil mulki wa tadbir, ya, dan dia Allah itu sendiri, ya, tunggal, mempunyai kerajaan, mempunyai kekuatan, dan mengelola alam dunia ini. Tidak ada makhluk yang lain yang bersama beliau. Wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alih, dan Allah itu esa, Allah itu tunggal, baik pada zatnya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya. Ya, selanjutnya, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, siapa beliau? Ya, Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ulama berbeda pendapat, kata Syekh Anawi Al-Bantani, ya, tentang kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapankah beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan di sini oleh Syekh An-Nawawi, waqtalafal ulama fi bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaika ala qaulain, ya. Bahwa ulama berbeda pendapat dalam pengutusan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat alal qaulain, itu dalam dua pendapat. Wajadama al-Hulaimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim, wa rajjaha as-Suyuti wa Syekh Taqiyuddin as-Suyuti ba'utsan ilaihim, wa zada Subki annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umam as-sabiqah, ya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang apakah Rasulullah itu diutus kepada semua makhluk atau beliau hanya diutus kepada manusia saja, ya, tidak diutus kepada malaikat. Nah, ini ulama ada perbedaan pendapat, ya. Di antara pendapat yang ada adalah Syekh Al-Hulaimi wal Baihaqi mengatakan annahu lam yakun mab'utsan ilaihim, bahwa Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rajjaha Suyuti wa Syekh Taqiyuddin, adapun Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin itu mengatakan kana mab'utsan ilaihim, ya. Justru Rasulullah juga diutus kepada kalangan malaikat. Jadi selain diutus kepada manusia, juga diutus kepada kalangan malaikat. Dan kata Imam As-Subuki annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya wal umam as-sabiqah. Nabi Muhammad itu juga diutus kepada para nabi-nabi yang lain dan seluruh umat-umat yang terdahulu, ya. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilan nasi kafah, ya. Ini seperti mana yang dijelaskan kepada kita melalui hadis Rasul yang mengatakan bu'istu, saya diutus, ilan nasi kafatan, saya diutus kepada seluruh umat manusia keseluruhannya, ya. Kata para ulama, syamilun lahum min ladun Adam ila qiyamis sa'ah. Ini artinya mencakup seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara perbedaan di kalangan para ulama terkait kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu khusus untuk umat manusia atau juga untuk kalangan malaikat dan para nabi serta para rasul, itu. Selanjutnya, ya, bab yang berikutnya, poin berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi, iqamis shalah, mendirikan salat. Nah, jadi mendirikan salat adalah di antara rukun Islam. Kata beliau, wahi afdalul ibadat. Salat adalah ibadah yang paling utama, ya. Al-badaniyah az-zahirah, yaitu amalan
badan, amalan fisik secara zahir, wa ba'daha saum, dan setelah itu ada puasa, sumal hajj, kemudian ada haji, kemudian ada zakat, ya. Fa farduha afdalul faraid, ya, wa nafluha afdalul nawafil, ya. Kewajiban salat adalah kewajiban yang paling utama, dan sunnahnya salat itu sunnah yang paling utama. Kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, wala ya'ziru ahadun bitarkiha madama aqilan, ya, dan tidak boleh ada orang yang meninggalkan sholat selama dia adalah orang yang berakal, ya. Orang yang sehat akalnya, artinya tidak gila, orangnya waras, ya, mempunyai akal yang sehat. Ini orang yang wajib mendirikan sholat. Wa ammal ibadat al-badaniyah at-taqlibiyah kal iman wal ma'rifah wa tafakkur wa tawakkul wa sabr wa raja wa ridha bil qada wal qadar wa mahabbatillahi ta'ala wa taubah wa tatahhur min ar-rada'il ka tam'i wa nahwihi fahiya afdal min al-ibadat al-badaniyah az-zahirah hatta min as-salah faqad warada tafakkar sa'atan afdal min ibadah sittina sana wa afdalul jami' al-iman, ya. Jadi kata beliau, ya, menjelaskan tentang sholat, bahwa adapun, ya, dalam ibadah-ibadah badaniyah qalbiyah, ya, artinya dalam yang bersifat hati, ya, seperti keimanan ataupun ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakkur, tawakal, ya, sabar, kemudian roja, ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, cinta, taubat, ya, kemudian membersihkan hati dari segala macam penyakit, ya, seperti tamak, ya, kemudian dengki dan lain-lain, ya. Ini lebih utama dari ibadah-ibadah badaniyah zahirah. Nah, jadi kalau tadi itu ibadah badaniyah, tapi nanti ada ibadah qalbiyah, ibadah hati, ya. Maka ibadah hati itu ada yang lebih utama. Apa? Ibadah hati yang lebih utama adalah yaitu bagaimana kita menjaga niat dan apa yang terbersit dalam hati kita, ya. Ini seperti mana yang Nabi jelaskan dalam sebuah hadis, ya. Tafakkar sa'atan afdal min ibadah sittina sana, ya. Bahwa berpikir selama 1 jam itu jauh lebih utama dari ibadah selama 60 tahun, ya. Jadi ini diantara penjelasan tentang ibadah badaniyah dan ibadah qalbiyah, ibadah fisik dan ibadah hati, ya. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu jua yang memisahkan kita, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah ini pada Selasa yang akan datang. Tetap berada di channel ini. Jika Anda ingin meneruskan kajian kitab Safinatun Najah, insya Allah kita akan bersama lagi pada Selasa akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.